Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Kita lanjut dalam pelajaran matematika kelas 9. Semangat matematika, yes. Oke, bab pertama bilangan berpangkat dan akar. Apa sih pangkat dan akar itu? Coba kita lihat. Perhatikan gambar seperti ini. Gambar apa itu? Persegi, sisinya 6. Berapa luas bangun tersebut? Bisa kan ngitungnya? Oke, ini gambar apa? Ya. Bisa kan? Cari volumenya. Kemudian yang ketiga gambar apa ini? Cuma mengingat aja ya. Tabung. Nah, berisi 12 kelereng di dalamnya. Kemudian hitung berapa kelereng yang terdapat pada selusin tabung. Kemudian hitung lagi berapa kelereng yang ada pada satu gros tabung. Bisa kan menghitungnya? Kenapa kita memberikan contoh seperti ini? Terkait dengan judul tadi, bab 1 yaitu apa? Bilangan berpangkat dan akar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada KIKD. KD-nya ada 2, 31 dan 41. Kita lanjut, tujuannya itu mengetahui dan memahami, diantaranya ada 9 poin. Kita rinci satu persatu, satu langkah demi satu langkah. Oke, yang pertama, pengertian bilangan berpangkat bulat positif. Berarti bilangan yang pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Oke, ini ada contoh nih, ada 4 nomor. Silahkan dicoba dulu. Setelah dicoba, menurut kalian dulu, mungkin ada yang masih ingat di SD, atau kelas 7, atau kelas 8. Silahkan tulis di buku latihan. Jangan terlalu lama, ayo. Gak usah takut salah, dicoba aja dipikirkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, tadi kan ingin memahami sifat operasi perkalian atau operasi kali pada bilangan berpangkat. Nah, ini cuma satu nomor. Nomornya kita lanjut, tadi kan 4 nomor, sekarang nomor 5. 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Nggak usah sampai selesai, tapi dalam bentuk pangkat aja. Kalau mau sampai selesai juga bagus. Sudah ya? Nanti kita bahas bersama. Ini dicoba aja dulu sejauh mana kemampuan kalian dengan nalar kalian, atau mungkin ada pengalaman lagi sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, sifat operasi bagi. Kalau tadi kali, sekarang bagi. Yang keempatnya, bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Soalnya ada 4. Kita lanjut nomornya, yaitu nomor 6. Nah, menurut kalian, kalau 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, hasilnya berapa? Boleh, terserah kalian bagaimana caranya. Mau sampai berhasil atau mau sampai bentuk yang paling sederhana. Bentuk pangkat yang paling sederhana. Kasih waktu 1 nomor cukup 2 menit. Saat kita belajar kelas 7, belajar pangkat bilangan bulat, ini sudah
Nah, kelas 9 itu lebih diperdalam lagi. Oke, kita lanjut. Bilangan pecahan berpangkat. Kalau tadi kan bilangan bulat sebagai bilangan pokoknya. Sekarang bilangan pecahan. Oke, nomor 7-nya sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, bagaimana hasilnya? Silahkan dicoba. Silahkan coba jawab dan sederhanakan dalam bentuk pangkat. Nomornya kita lanjut, nomor soal. Nomor 10, 2/3 pangkat 4. Sederhanakan. Nomor 11, 4/5 pangkat min 3. Nomor 12, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini yang tadi nomor 7 ya, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, nomor 13, sudah bilangan pecahan berpangkat dipangkatkan pula. Dicoba dulu jawab. Menurut logika kalian, menurut pengalaman kalian, atau pengetahuan yang sudah didapat di kelas sebelumnya, kelas 7. Saat belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada operasi jumlah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Nah, di situ sudah dipelajari. Nggak usah lama-lama, jawab aja. Nanti kita bahas bareng-bareng apa jawaban kalian sesuai atau belum. Terus kenapa masih keliru? Yuk, kita lanjut. Lanjut bentuk akar. Nomor 7, nomor 8, merasionalkan bentuk akar. Nomor 9, penyelesaian masalah terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Seperti biasa, silakan dicoba. Rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat nomor 14, 15, 16. Akar 3 itu kalau dijadikan bilangan berpangkat itu berapa pangkat berapa ya? Ya, silakan dicoba. Empat belas, 15, 16. Dicoba dulu. Oke, lanjut berikutnya. Bentuk menjadi rasional atau merasionalkan akar yang ada. Biasanya dalam pecahan ya. Biasanya bilangan pecahan atau disebut juga pembagian akar. Nomor 17 nih, mulai bingung kan? Nah, nggak bakalan bisa ujuk-ujuk bisa. Nah, sekarang mau dicoba dulu, nanti biar tahu sulit apa tidak. Ternyata nanti ada cara-cara yang mudah. Nah, yang perlu dipahami. 17 dan 18. Oke. 19 dan 20 itu untuk masalah pengayaan. Kita lanjut lagi. Mulai kita samakan jawabannya. Betul jawaban kalian nomor 1. 3 kali 3 adalah 9. Lanjut nomor 2. 3 pangkat 5. Kalau ditulis yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3.
Kalau min 2 pangkat 3, minnya tidak dipakai kurung, maka minnya milik 2 pangkat 3. Jadi caranya 2 pangkat 3 dulu. 2 kali 2 kali 2, baru tandanya negatif. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 4. Sekarang bilangan negatif dipangkatkan positif. Nah, negatif 9-nya diulang perkaliannya sebanyak 4 kali. Berarti negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9. Negatif yang sebelumnya ada di luar, ya. Sedangkan yang di dalam, karena genap jumlahnya, genap banyaknya angka 9, maka hasilnya positif. Sedangkan di luar kurung adalah negatif, maka hasilnya negatif. Dari 4 contoh ini bisa disimpulkan menjadi sebuah rumus, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N, atau perkalian berulang sebanyak N kali. Paham kan? Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ke perkalian pangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Dua-duanya masih pangkat positif. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Coba kita urai satu persatu sesuai dengan rumus yang pertama tadi. Kalau 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka berulang perkaliannya sebanyak berapa kali? 6. Itulah jadi pangkatnya. Maka jadi 3 pangkat 6. Artinya kalau 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, operasi kali, maka pangkatnya dijumlah. Jadi bilangan pokoknya tetap 3, pangkatnya dijumlah 2 ditambah 4. Begitu ya. Maka muncul rumus. Jika A pangkat N dikalikan A pangkat M, maka sama dengan A pangkat N tambah M. Paham? Nah, yang dicatat sama kalian, silahkan rumusnya aja ya. Tadi rumus nomor 1 silahkan catat. Sekarang rumus nomor 2. Jadi kita sudah menemukan 2 rumus. Paham ya? Kita lanjut. Nomor 6. Pembagian sekarang. Pembagian bilangan berpangkat masih positif. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita artikan bagi itu adalah dengan per. Maka 4 pangkat 3 yang di atas, kita coret dengan 4 pangkat 3 yang di bawah. Maka hasilnya 4-nya tinggal perkalian 2 kali, yaitu 4 pangkat 2. Artinya, jika ada pembagian 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, maka hasilnya 4 pangkat 5 dikurang 3. Itu kalau bagi, berarti ya pangkatnya yang dikurangi. Nah, nanti turun itu menjadi rumus. Sekarang kita lanjut nomor 7. Dengan cara yang sama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6, maka 2 pangkat 3 dikurang 6. Oke, dengan cara manual, 2 pangkat 3 coret dengan 2 pangkat 3 di bawah sebagai penyebut, maka hasilnya 1. Sedangkan penyebut masih tersisa 2 kali 2 kali 2. Atau hasilnya 1 per 2 pangkat 3.
Nah, sedangkan kalau dilihat dari rumusnya, 2 pangkat 3 dikurang 6, 3 dikurang 6 itu adalah min 3, yaitu jadi 2 pangkat min 3. Maka artinya, jika pangkatnya min, maka sama aja dengan 1 per pangkatnya berubah jadi positif. Nah, itu turun lagi rumus baru. Kita lanjut nomor 8. E pangkat 3, F pangkat 3, G pangkat 2 per E pangkat 4, F pangkat 2, G pangkat 6. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, E di atas pangkat 3 dikurang 4. F pangkat 3 dikurang 2. Karena pangkatnya dibagi ya, pangkat perpangkatan dengan operasi bagi. G pangkat 2 kurang 6. Betul ya? Nah, sekarang kita selesaikan. 3 dikurang 4, negatif 1. 3 dikurang 2, 1. Nah, ini dia. Kalau 1 nggak usah ditulis, nggak usah juga dibaca. Jadi cukup E pangkat min 1, F. Kemudian G-nya juga 2 diambil 6 adalah negatif 4. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 9. Ada yang sudah betul tadi nomor yang sebelumnya yang sudah dikerjakan? Coba lihat nomor 9. 5 pangkat 3, coba kita bagi dengan 5 pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 itu 0 kan? Nah, sekarang kita lihat. Pembilangnya 5 pangkat 3. Penyebutnya 5 pangkat 3. Pembagian yang sama antara pembilang dan penyebut, maka hasilnya 1. Sedangkan dengan kata lain, semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Maka turun rumus nih. Tadi rumusnya udah 2. Sekarang rumus nomor 3, A pangkat N dibagi A pangkat M. Maka pangkatnya dikurangi. Nomor 4, A pangkat min N akan sama dengan 1 per A pangkatnya jadi positif. Nomor 5 yang diturunkan tadi, semua bilangan dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Kita lanjut. Tadi bahasannya tentang pecahan ya, pecahan berpangkat. Bagaimana hasilnya? Jika ada 2/3 pangkat 4 dengan cara yang sama maka perkalian berulang, sama saja ya. Nah, sedangkan kalau dikalikan pecahan adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Maka atas dikalikan semua, bawah juga dikalikan semua. 2 pangkatnya 4, yang di bawah 3 pangkatnya 4. Maka jika ada pecahan 2/3 dipangkatkan 4, artinya masing-masing baik pembilang atau penyebut harus dipangkatkan 4. Kita lanjut nomor 11. Betul, ada yang betul? Alhamdulillah. Nomor 11, 4/5 pangkat negatif 3. Maka tadi kan kita tahu kalau pangkat min itu dirubah jadi 1 per. 1 per tetap 4/5, pangkatnya jadi positif 3. Kita lihat lagi. Masing-masing dipangkatkan 3 ya, dikeluarkan kurungnya. 4 pangkat 3, 5 juga pangkat 3. Asalnya per itu pembagian, kemudian kita jadikan kali, maka jadi 1 kali 5/3 dibalik ya. 5 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Hasilnya 5/4 pangkat 3.
Artinya, jika ada pecahan pangkatnya negatif, kalau dirubah jadi pangkatnya positif, maka jadi dibalik. Asalnya pembilang jadi penyebut dan sebaliknya. Kita lanjut. Nomor 12. Nanti setelah selesai, silahkan cari soal-soal dari berbagai sumber, baik dari elektronik, apalagi kalau yang punya ruang guru, bagus itu ya. Yang punya buku-buku kakaknya, tetangganya, yang judulnya sama tentang pangkat, silahkan dicoba untuk latihan. Makin sering latihan, maka akan makin mudah dan makin paham. Nah, kita lanjut nomor 12. 3 pangkat 4. Ini judulnya pangkat dipangkatkan lagi. Gitu. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi pangkat 2. Oke, kita coba lagi. Berarti seperti pertama, rumus nomor 1. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, ingat kan? Digabung lagi dengan rumus perkalian. Jika ada perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Maka jadi 3 pangkat 8. Artinya sama aja. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 3 pangkat 4-nya dikali 2. Maka pangkatnya yang dikalikan. Paham ya? Jadi 3 pangkat 8. Nomor 13. Pecahan berpangkat dipangkatkan lagi. Enggak usah bingung. Satu persatu, satu langkah demi satu langkah. 3/5 pangkat. Nah, tadi kan sudah nomor 12. Jika ada pangkat dipangkatkan, maka kalikan pangkatnya. 3 kali 6 berapa? 18. Maka 3/5 pangkat 18. Artinya pangkat 18 itu bagi pembilang maupun penyebut sama-sama dipangkatkan 18. Disimpulkan rumusnya. Rumus lanjutannya, jika ada pecahan dipangkatkan, maka sama aja masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan yang sama. Nomor 7, jika ada pecahan pangkatnya negatif, maka jika pangkatnya jadi positif, pecahannya dibalik. Asalnya pembilang jadi penyebut dan sebaliknya. Nah, ini dicatat rumusnya ya. Rumusnya udah ada 8 nih. 8, jika ada pangkat, bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Maka dikalikan pangkatnya. Asalnya A pangkat N, dipangkatkan lagi M. Maka A pangkat N, M. Artinya N kali M. Tuh, rumus udah ada 8. Silahkan dicatat. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 14 soalnya. Sekarang bentuk akar. Bagaimanakah bentuk akar jika dijadikan bentuk pangkat? Nah, yang di dalam itu sebagai pangkat dijadikan pembilang, maaf. Kemudian yang di luar akar itu sebagai penyebut dari pangkat. Maka akar 3 artinya 3 pangkat 1/2. Jadi 1 tidak ditulis. Kalau menjadi pangkat 2, kalau menjadi angka akar juga tidak ditulis. Ya, jadi kosong dua-duanya. Cuma akar 3 saja. Itu sebetulnya tersirat. Pangkatnya 1, yang di luar akarnya adalah 2. Maka jadi pangkat 1/2. Oke. Nomor 15 dengan cara yang sama, berarti 7 pangkat 1/3. Paham ya? Nah, sekarang nomor 16. Ada pangkat angkanya nih, 4 pangkat 2. Jadi kalau dibaca begini,
akar pangkat 5 dari 4 pangkat 2. Kalau dijadikan pangkat, bilangan berpangkat, maka 4 pangkat 2 per 5. Jangan keliru ya. Asalnya pangkat di dalam akar, dia jadi pembilang. Yang di luar akar jadi penyebut. Begitu ya, paham? Tulis lagi rumusnya. Udah ada 10 nih rumusnya. Jika ada akar A, maka berarti A pangkat 1 per 2. Jika ada akar pangkat M dari A pangkat N, begitu dibacanya. Oke, bareng-bareng. Akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Silakan dicatat dulu. Sudah ya? Oke, lanjut. Nomor 17. Ini mulai susah, tapi nggak usah gelisah. Oke, kalau ini butuh dicatat biar tidak lupa, dan nanti kalau cari soal yang seperti ini, kalian lihat bisa di seperti contoh. Oke, baca. Siapa yang baca nomor 17? Oke, nomor 17 menurunkan rumus ya. Nah, rumusnya tadi kan udah 10. Sekarang rumus ke-11. Jika ada akar A dikalikan akar B, maka sama aja akar dari A kali B. Itu ya. Itu yang diketahui atau dicoba dengan soal. Nomor 18. Yuk kita bareng-bareng. Ini mengingat kelas 8. Belajar selisih 2 kuadrat. Rumusnya A kurang B kali A tambah B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, ini digunakan di sini untuk merasionalkan akar. Artinya dikatakan rasional jika penyebutnya tidak ada akar lagi. Tapi kalau pembilang boleh mengandung akar. Itu sudah rasional namanya. Ya, oke. Sekarang nomor 18. 2 per 3 tambah akar 5. Sama dengan 2 per 3 tambah akar 5. Nah, supaya tidak ada, maka gunakan ini selisih 2 kuadrat yang tadi. Yang kita pelajari sejak kelas 8. Kalian pelajari. Masih ingat atau lupa? Ya lupa, wajar, namanya manusia. Makanya diingatkan sama ibu ya. Nah, supaya tidak ada akar di penyebut, maka dikalikanlah dengan negatif. Karena yang diketahui adalah 3 tambah akar 5. Maka dikalikan dengan 3 kurang akar 5 per 3 kurang akar 5. Kenapa penyebut dan pembilangnya sama? Supaya hasilnya 1. Karena bilangan dikalikan dengan 1, maka tidak merubah nilai. Jadi ini cuma merubah bentuk supaya tidak ada akar di dalam penyebut. Oke, satu persatu. Langkah berikutnya 2 dikalikan 3 kurang akar 5. Sebagai pembilang, sebagai penyebutnya dikalikan ya. Nah, nanti berlaku selisih 2 kuadrat. Dulu itu belajar waktu pemfaktoran itu. Oke, lanjut. 2 kali 3 6 kan. Kemudian 2 kali akar min 5 adalah min 2 akar 5. Sedangkan yang bawah berarti 3 kuadrat, 3 sebagai A-nya, berarti 3 kuadrat dikuadratkan. Akar 5 sebagai B-nya, akar 5 dikuadratkan. Artinya akar 5 dikalikan akar 5. Maka yang pembilang
tetap 6 dikurang 2 akar 5. Nah, sekarang 3 kuadrat sama dengan hasilnya 9. Sedangkan akar 5 dikuadratkan artinya 5. Karena akar 5 dikalikan akar 5, hasilnya akar 5 kali 5 atau akar 25, hasilnya 5. 9 dikurang 5 adalah 4. Lihat, di situ ada 6, ada 2, ada 4. Itu sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti 6 dibagi 2 dapat 3, 2 dibagi 2 1. Kalau 1 nggak usah ditulis bilangan bulatnya, jadi cukup ditulis akar 5. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Gitu ya. Kalau mau dicatat 17, 18 silahkan. Ibu kasih waktu. Oke. Alhamdulillah. Nah, silakan nomor 19 dan nomor 20 cari sumber buku lain. Kalau memang belum ketemu, kita bahas di pertemuan yang akan datang dengan soal-soal latihan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya bermanfaat. Tetap semangat. Matematika, yes.